Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk rekan-rekan yang ada di PLTU Bukit Asam. Kembali lagi, saya Rehan dari Teknik Mesin Universitas Indonesia. Ya, di sini saya akan coba melanjutkan lagi tutorial yang terakhir, yaitu untuk data studio ya. Jadi terakhir kemarin kita sudah spreadsheet dan juga sempat Google Form juga sebelumnya. Kita lanjut ke data studio. Jadi data studio ini nanti saya akan memberikan tutorial 2, yaitu cara kita build from scratch. Jadi kita bangun dari awal gitu, bagaimana cara kita bikin step by step gitu. Dan juga yang kedua adalah mungkin saya akan coba yang cara mudahnya itu tinggal duplikasi aja gitu ya. Baik, jadi kita mulai saja. Untuk rekan-rekan mungkin yang sudah mempunyai link Google Data Studio-nya dan klik monitoring vibrasi unit 1 dan 2 akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, lalu kita akan mulai dari membuat halaman baru. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik yang edit, lalu kita klik yang halaman, lalu kita klik kelola halaman. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa membuat section. Jadi di sini kita bisa lihat di bagian kanan ini ada bagian dan juga ada halaman. Ya. Jadi bagiannya itu adalah monitoring vibrasi GFOAM dan halamannya adalah monitoring FTH harian. Nah, bagaimana cara membuat ini? Mudah sebenarnya. Kita bisa dengan klik tanda plus angle. Kita hover aja, lalu kita klik yang bagian. Nah, ini bagian akan muncul. Di sini masih tanpa judul ya tulisannya. Kita bisa drag juga keluar kalau misalnya mau bagian terpisah, bagian baru gitu ya. Nah, di sini kita bisa rename juga. Klik yang ganti nama. Lalu di sini misalnya saya mau ganti jadi tutorial bagian halaman. Oke, nah lalu ini kan baru bagiannya saja. Lalu bagaimana kalau kita mau bikin halaman baru? Mudah juga. Caranya adalah klik yang bagian titik 3 ini. Lalu kita klik yang add a page gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk ke halaman yang ada di dalam bagian yang telah kita buat gitu. Ini ke halaman juga bisa kita keluarin atau bisa kita masukin lagi, bisa, atau kita masukin ke tempat yang lain juga bisa kayak gitu ya. Dan di sini kita bisa edit juga namanya, misalnya jadi, nah ini saya akan mencoba membuat untuk vibrasi harian, vibrasi yang monitoring di FOB ya. Jadi tutorial FOB form, Google Form. Gitulah, kayak gini lah, bebas lah. Setelah kita mau namain apa. Oke, nah kira-kira seperti itu cara membuat bagian dan halaman ya. Seperti itu. Oke, setelah kita membuat halaman baru, nanti akan muncul tampilan blank seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita buat adalah kita bisa buat judulnya. Kita bisa copy paste juga dari yang ini, yang FTH harian ini. Tinggal kita blok aja bagian atasnya aja. Di sini kita copy, Ctrl C ya, kita kopas di sini. Bisa kayak gini, atau kita mau bikin teks gitu ya, teks lain atau teks berbeda gitu. Kita bisa klik sisipkan, lalu kita scroll ke bawah, ada bagian teks. Sini kita bisa blok dulu. Nah, nanti akan muncul text box-nya. Kita tulis misalnya pengukuran vibrasi PLTU Bukit Asam gitu, misalnya kayak gini. Terus kita bisa edit juga. Lihat ada di bagian kanan ini property text ya. Kita bisa klik bold atau mau di italic sekalian atau di underline juga bisa juga. Kita mau besarkan tulisannya jadi 48 misalnya, atau kita mau ganti tipe tulisannya jadi seperti ini. Nah, ini bebas juga nih. Nah, di sini juga kita bisa kasih link nih. Di sini ada sisipkan link. Jadi kalau misalnya ada link Google Form yang mau kita kasih atau mungkin link-link lain, bisa juga masukin di teks tersebut. Oke. Sini juga ada rata-rata tengah, ada rata justify, lalu rata kanan dan rata kiri seperti itu. Jadi bebas ya. Kira-kira seperti itulah kalau misalnya kita mau nambah teks ya. Cara menambah teks. Oke. Nah, sebelum kita membuat tabel dan membuat grafik, tentunya kita butuh datanya gitu ya. Nah,
Bagaimana cara menambahkan data? Itu sebenarnya bisa di dua tempat. Yang pertama itu bisa klik yang bagian kanan ini, tambahkan data. Nah, di sini nanti kita bisa cari Google Spreadsheet-nya di mana gitu. Atau kita bisa klik yang tambahkan data ini aja. Oke. Nanti setelah kita tambahkan data ini, kita klik yang Google Spreadsheet. Oke, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa cari di sini, tetapi karena terlalu banyak ya nanti kita pusing juga. Kita bisa menggunakan URL. Nah, URL ini adalah URL spreadsheet kita. Nah, di sini saya menggunakan spreadsheet yang ini, yang monitoring vibrasi yang dari Google Form. Lalu di FOB, di bagian yang sheet FOB. Nah, ini di sini pastikan kita sudah berada di sheet yang kita mau, lalu kita kopas aja linknya. Kita kopas linknya, lalu kita paste di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita akan klik tambahkan. Ini didiamkan saja, klik tambahkan. Nanti kalau berhasil dia akan menutup sendiri. Tunggu saja. Nah, seperti itu. Oke, nanti dia akan, kita bisa cek di sini nih, ada namanya monitoring vibrasi FOB. Oh, berarti sudah masuk datanya. Selanjutnya, kita bisa langsung buat aja tabelnya. Klik yang sisipkan, lalu cari tabel, klik yang tabel. Nah, lalu kita bikin kira-kira mungkin dari sini ya, sampai ujung sini. Oke, nanti dia akan ke-generate sendiri tabelnya. Nah, di sini masih ngaco ya, tabelnya masih 0. Lalu ini masih record count-nya juga masih kayak gini, ini masih nggak jelas gitu ya. Seperti ini, kita cek dulu nih sumber datanya sudah benar belum gitu kan. Nah, kita cek ini, sumber data, kita klik nih. Jadi penulisannya adalah nama spreadsheet, yaitu monitoring vibrasi ya. Di sini namanya monitoring vibrasi. Dan sheet-nya apa? Strip sheet-nya apa? Vibrasi FOB gitu ya. Coba tulis di sini monitoring. Nah, monitoring vibrasi. Nah, ini nih. Nah, berarti kita pakai data yang paling atas ya. Oke. Nah, ini sudah datanya sudah benar. Lalu di sini kenapa masih pengambil data dan record count ini masih salah, karena dia salah di dalam pengisian dimensi dan metriknya. Nanti kita harus ganti satu-satu. Oke. Dimensinya ini kita X aja. Lalu kita tambahkan dimensi. Kita ganti jadi tanggal pemeriksaan. Oke, tanggal pemeriksaan. Nah, nanti di sini di paling kiri akan muncul tanggal pemeriksaan. Dan juga yang metrik ini kita hapus saja, record count. Nah, metrik ini kita tambahin nilai masing-masing titik vibrasi gitu. Jadi di sini bearing AH kita drag ke sini, AV, AA gitu ya. Ini bisa diputar-putar juga. Nah, ini nanti akan saya cepetin aja. Jadi kurang lebih kita satu-satu masukin sini. Atau kita bisa klik yang ini, tambahkan metrik, lalu kita tambahin BA gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Kurang lebih cara untuk membuat metriknya. Nah, ini karena urutannya masih jelek ini, desainnya, kita bisa klik ini 2 kali garis ini. Nah, jadinya dia akan rapi sendiri. Ini seperti di Excel ya, seperti biasa. Oke, nah ini 0 ini karena dia belum ada datanya tapi sudah kebaca gitu ya. Ini bisa kita kecilin aja biar nggak kelihatan. Jadi ini cuma ada 3 doang gitu. Karena memang datanya belum banyak ya di sini. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita buat tabel, kita mau buat apa istilahnya filternya gitu ya. Yang pertama itu kita mau filter berdasarkan nomor unit, dan juga yang kedua kita mau filter berdasarkan tanggal. Yang pertama kita menggunakan drop down untuk nomor unitnya. Gimana caranya? Klik sisipkan, lalu klik yang bagian menu drop down. Nah, menu drop down, lalu kita drag, kita bikin tabel kotaknya seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul tanggal pemeriksaan. Karena kita maunya nomor unit, kita ganti di kolom kontrol di sini ya. Di sini kita ganti tanggal pemeriksaan.
jadinya di nomor unit. Seperti itu. Nanti dia akan muncul angka-angkanya. Nomor unitnya berapa aja. Di sini kita bisa ganti juga metriknya, misalnya jadi nomor unit juga. Oke. Lalu yang kedua, kita mau bikin filter berdasarkan rentang tanggal. Bagaimana caranya? Klik sisipkan, lalu scroll ke bawah, kontrol rentang tanggal. Kita bikin lagi kotaknya. Nah, pilih rentang tanggal, nanti muncul dia kayak gini. Nah, kira-kira seperti itulah cara membuat nomor unit dan pilih rentang tanggal. Sekarang kita coba cek ya. Untuk nomor unit, misalnya kita cuma pengen FOB 100. Nah, bisa ya. Oke. Kita maunya 2 FOB 101. Bisa juga. Oke. Kita mau semuanya. Oke. Sekarang pilih rentang tanggal, kita maunya di tanggal 8 Agustus. Misalnya dari tanggal 8 sampai tanggal 10 misalnya, terapkan. Oke, nanti muncul seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu cara membuat filter berdasarkan nomor unit dan rentang tanggal. Nah, di sini kita bisa tambahin teks aja ya di atasnya. Sisipkan lagi, klik teks. Lalu kita bikin di atasnya seperti ini. Tulis nomor unit. Ini kita bold misalnya, kita salah. Kita bikin titik 2 gitu. Atau kita mau copy paste juga buat ke sini. Kita mau bikin misalnya pilih tanggal. Itu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu cara membuat untuk nomor unit dan pilihan tanggal ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk membuat grafiknya. Bagaimana caranya gitu kan? Kita tinggal klik sisipkan, lalu klik yang diagram deret waktu. Nah, di sini kita bikin seperti ini. Nah, setelah kita bikin ini, kita ganti dulu nih model diagramnya. Jadi yang diagram garis yang ini, karena dia punya banyak warna-warna gitu. Ini pokoknya kalau untuk misalnya kita kan membuat 3 data dalam satu grafik ya. Dari sini kita pakai diagram garis ini lebih cocok gitu. Jadi di sini bisa dieksplor sendiri-sendiri. Di sini juga bisa dieksplor ya. Ini banyak pilihannya, tapi untuk sekarang kita coba yang diagram garis yang ini. Oke. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik dulu diagramnya buat munculin ini. Nah, kita pilih metriknya nih. Metriknya ini kan berarti bearing A, bearing B, bearing C, sama bearing D itu masing-masing punya satu grafik ya. Nah, di sini berarti untuk bearing A dulu ya. Ini AH, terus kita tambah lagi AV, lalu kita tambah lagi AA, seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin ada titiknya gitu, misalnya di ada titik-titik kayak gini, kita ganti di bagian gaya atau style ya. Nah, di sini kita bisa klik yang tampilkan titik. Seperti itu, muncul ya, yang biru muncul. Nanti di sini ada juga yang buat yang agak hijau dan yang terakhir buat yang merah. Nah, seperti itu cara untuk membuat titik-titik di nilai-nilai yang ada di garisnya. Lalu kalau misalnya kita mau kasih angka-angkanya bisa juga, tapi dia cuma bisa ada di atasnya gitu. Jadi seperti ini. Nah, 2,36, 0,55, 1,5 kayak gitu. Ini kalau membutuhkan angka-angkanya. Kalau mungkin tidak butuh, ya udah kita nggak perlu checklist ya. Nah, terus mungkin tambahan-tambahan lain kayak misalnya mau nambahin judul sumbu Y, misalnya tanggal pemeriksaan, sumbu X, sorry. Ini bisa juga di sini tampilkan judul sumbu gitu. Nah, di sini nanti akan keluar tanggal pemeriksaan. Nah, untuk yang bagian Y ini nggak bisa ya. Nggak bisa kita tampilin judul sumbu karena dia mengacunya ke nilai-nilainya gitu, bukan satuannya, misalnya amplitudonya atau gimana, bukan. Jadi lebih ke kayak gini, dan ini nggak bisa diedit juga. Setahu saya nggak bisa diedit ya. Ya, belum bisa diedit. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan bisa mencari cara untuk
mengedit judul sumbu X sumbu Y-nya bisa dicoba gitu ya, bisa diubah gitu. Tapi yang sejauh ini saya coba sepertinya nggak bisa gitu. Oke, kita close aja. Nah kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ini kurang tebal gitu ya, atau mau ditambahin kisi-kisi, bisa juga klik yang kisi ini. Ini agak lemot ya. Nah, ini bisa tambahin hitam. Nah, biar lebih tebal gitu misalnya. Seperti itu. Mungkin ini bisa dieksplor lagi sama rekan-rekan di PLTU Bukit Asam. Biar mungkin apa kekurangan yang belum ada di sini gitu. Seperti judulnya. Nah, kalau di sini kalau misalnya kita mau bikin judul itu sepertinya tidak bisa kalau langsung kayak Excel langsung di atasnya, misalnya kayak progress atau tren vibrasi apa gitu misalnya. Itu kalau di sini sepertinya nggak bisa, jadi kita harus manual bikin sendiri pakai teks, sisipkan, lalu kita klik teks, lalu kita bikin misalnya di atasnya sini, misalnya apa, tren vibrasi bearing A overall misalnya. Nah ini sepertinya kalau di data studio harus manual seperti ini gitu, karena kalau Excel kan langsung ada judul-judulnya gitu ya. Kalau di sini sepertinya tidak bisa gitu. Kita bold lagi misalnya kayak gini. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, seperti ini. Kita hapus aja. Nah, terus mungkin kita lanjut ya ke bearing BCD-nya. Sebenarnya mudah juga, ini tinggal di kopas aja. Ctrl C, Ctrl V. Kita drag ke kanan. Nah, ini tinggal ganti nih. Bearing BH, bearing BV mana? Atau bisa kita ketik juga di sini. B A. Nah, kayak gitu. Sama juga dengan C sama D-nya. Oke, nah kira-kira seperti inilah kurang lebih cara untuk membuat grafik untuk data studio ya. Nah di sini kita bisa tambahin aja nama-namanya. Mau ada bearing A, bearing B gitu ya. Di sini bisa kita tambahin. Kayak tadi, kayak cara teks sini. Tapi daripada satu-satu ya, mungkin itu makan waktu juga. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah untuk cara membuat data studio untuk bagian di tabel dan grafiknya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau memperbesar halaman gitu ya? Caranya adalah klik yang halaman, lalu klik yang setelan halaman saat ini, lalu klik yang bagian gaya, lalu klik yang lebar. Nah, lebar ini kita ganti jadi 2000 misalnya. Tingginya kita ganti jadi 1000. Nah, kira-kira seperti inilah. Jadi dia akan memperbesar gitu lah ya istilahnya. Nah, dari sini misalnya kita mau masukin gambar gitu. Kita bisa aja copy paste dari bagian yang lain gitu. Oh, jadi oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu. Jadi untuk data studio ini dia nggak bisa copy paste misalnya dari sini. Ini kan FOB nih, kita nggak bisa copy paste dari sini. Ctrl C terus Ctrl V di sini itu nggak akan keluar dia. Tuh. Jadi kita harus apa istilahnya save dulu di komputer kita, baru kita masukin ke sini. Jadi dia istilahnya input gitu ya. Harus upload gitu. Nah kita klik sisipkan, lalu klik yang gambar misalnya. Lalu kita blok di sini. Kita blok dulu nih cara untuk masukin gambarnya. Nanti akan muncul di sini di bagian kanan, properti gambar. Lalu kita klik pilih file. Nah, klik pilih file, ini saya contoh aja. Saya ngambil yang gambar yang ini FTA ya kalau nggak salah. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, seperti itu. Kira-kira cara buat gambarnya, upload gambar. Terus kalau mau yang spesifikasinya juga bisa. Kita klik sisipkan. Kita klik gambar lagi. Kita buka sini.
Nah, klik pilih file, terus kita klik yang ini. Nah, seperti itulah kira-kira cara untuk upload gambar. Atau kita mau copy paste. Sebenarnya copy paste bisa, tapi copy paste dari halaman yang ada di Data Studio gitu. Misalnya kita mau copy paste dari sini gambarnya, bisa aja. Kita agar mode. Nah, ini kita Ctrl C di sini, terus kita Ctrl V di sini. Nah, bisa aja dia keluar tuh, kayak gitu. Jadi kalau dari sesama halaman di Data Studio bisa, tapi kalau dari luar Data Studio itu tidak bisa. Seperti itu ya kira-kira cara membuat Data Studio yang secara singkat atau yang sudah ada lah, kayak gitu. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana cara untuk membuat Data Studio dari awal gitu ya. Nah, selanjutnya ini mungkin saya akan menjelaskan beberapa kendala atau permasalahan-permasalahan yang akan dialami oleh rekan-rekan pada saat menggunakan Google Data Studio ini. Jadi pertama-tama itu biasanya permasalahan seperti ini, nanti munculnya seperti ini. Jadi Data Studio tidak dapat kehubung ke set Anda. Ini biasanya ada dua permasalahan. Yang pertama adalah antara datanya ada yang terupdate. Jadi biasanya kalau misalnya di refresh di sini, Ctrl Shift E ini, dia tetap bisa lanjut, maksudnya balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita Ctrl Shift E ini tapi dia masih kayak gini, berarti kemungkinan ada nama kolomnya diganti. Jadi kan tadi tuh namanya ini ada error ini karena saya ganti nama tabelnya. Ini kan harusnya tanggal pemeriksaan ya, terus saya ganti jadi tanggal. Nah, dia akan error seperti ini. Nah, biasanya akan muncul error ini. Kalau misalnya kita refresh pun dia tidak akan ngaruh gitu. Nah, bagaimana caranya supaya error ini bisa hilang? Itu caranya adalah kita harus merefresh secara manual gitu. Caranya kita klik yang aset, lalu kita klik kelola sumber data yang ditambahkan. Nah, di sini isinya adalah data-data yang kita gunakan untuk Data Studio ini, halaman-halamannya gitu ya. Nah, kita bisa scroll. Nah, yang ini nih yang kita gunakan ternyata. Kita bisa cari juga sih sebenarnya vibrasi FOB. Nah, di sini kan muncul warna kuning ya. Nah, kita lagi menggunakan ini. Tetapi kenapa kok masih error gitu kan? Coba sekarang kita caranya adalah kita klik yang edit. Nah, terus di sini di bagian bawah ada muat ulang kolom. Nah, di sini ada penambahan kolom baru yaitu tanggal. Jadi tanggal pemeriksaan itu kita ganti jadi tanggal gitu. Dari sini kita ubah jadi diterapkan ya. Nah, nanti dia akan menambah sendiri kolomnya. Nah, kalau sudah ada di sini, mana ya? Nah, tanggal, kita klik yang selesai. Nah, kalau udah kayak gini, kita tutup. Nah, coba kita refresh. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang masih error lagi, berarti kita harus ubah di bagian. Nah, di sini simetrik tidak ada karena kita belum masukin. Nah, di sini karena kita mengubah tanggalnya, jadi kita ganti di sini jadi tanggal. Nah, di sini kita ganti jadi tanggal juga. Nah, di sini nih udah masuk lagi ya tanggal ya. Jadi di sini sekarang namanya jadi tanggal nih, bukan tanggal pemeriksaan. Apa namanya, untuk yang grafiknya kita bisa satu-satu juga. Kita klik terus kita ganti ininya. Oke, kalau sudah selesai semua, nanti akan balik seperti semula. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira. Kalau misalnya ada error seperti itu dan sudah di refresh ternyata nggak bisa,
caranya adalah klik yang aset, lalu klik kelola sumber data, lalu klik yang bagian edit, lalu klik yang muat ulang kolom. Nanti kalau misalnya ada yang baru, dia akan muncul ini. Nah, di sini perubahan koneksi tidak ditemukan. Oh, berarti ya udah aman, nggak ada yang berubah gitu. Tapi kalau misalnya masih error, berarti ada yang berubah gitu. Jadi coba diingat juga bahwa kalau misalnya ada yang mau ganti nama kolomnya atau mau ganti nama tabelnya, nama-nama kolomnya misalnya ini AH, AP, BA, gini-gini, itu harus dilakukan hal seperti tadi. Jadi kita harus segarkan data lagi, muat ulang data, ulang itu. Itu kira-kira cara menyelesaikan permasalahan yang ada di Google Data Studio yang berhubungan dengan nama kolom, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah cara untuk membuat Google Data Studio secara dari awal, dan juga cara untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di Google Data Studio. Oke, selanjutnya coba saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalau misalnya kita mau yang cara mudah atau mau duplikasi aja gitu ya. Cara duplikasi adalah kita klik halaman yang mau diduplikasi. Ini mirip seperti Google Form ya. Kita klik yang misalnya yang ini ya, RT harian, terus kita mau duplikasi, klik yang halaman, lalu kita klik yang duplikasikan halaman. Oke, nah nanti akan muncul halaman baru gitu kan. Misalnya kita mau pakai yang FOB juga gitu, tinggal ganti aja ini, kita ganti jadi FOB. Nah, terus untuk tabelnya kita ganti aja, tinggal ganti datanya. Kita klik ini, terus kita kasih ini sumber data. Nah, ini kita cari yang vibrasi FOB. Ini ya, tek. Nanti dia akan berubah sendiri. Nah, regulasinya, nah, semuanya ya. Ini langsung berubah kayak gini. Selanjutnya untuk yang grafik ini kita bisa barengin aja ganti datanya. Bisa klik dulu salah satu, habis itu klik shift, habis itu kita klik yang grafiknya B, lalu grafiknya C, lalu grafiknya D. Oke. Nah, di sini nanti akan sumber data, karena sumber data mereka sama. Jadi tinggal klik yang ini, kita ganti yang vibrasi FOB. Dia akan berubah sendiri. Nah, seperti itu. Udah deh. Nah, sisanya tinggal diubah-ubah. Ini diubah, ini diubah. Nah, ini juga bisa diubah. Kita mau dari bawah, dari atas gitu. Nah, kalau misalnya kepencet kayak gitu, oh ini jadi berubah nih. Kita mau undo, kita bisa klik yang ini. Nah, balik lagi ke awal. Nah, misalnya, aduh saya keklik di sini nih. Terus saya kok jadi gini. Nah, di sini ada tanda panah reset. Nah, reset. Klik yang reset. Jadi dia ada tanda panah seperti ke kiri gitu, kayak gini. Nah, kayak gini juga di masing-masing ininya. Nanti tinggal klik yang ini aja. Oke, kira-kira kayak gitu. Oh iya, di sini ada regulasi ya. Regulasi ya, bisa aja kita tambahin. Cara kita nambahinnya adalah, coba kita balik ke yang tadi. Nah, di sini dimasukinnya di bagian yang dimensi. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kayak gini muncul, kita drag ke dimensi di sini. Nah, kayak gitu. Nah, nanti akan muncul keterangan-keterangannya. Oke. Kira-kira seperti itulah cara untuk membuat Data Studio, baik yang scratch dari awal sampai akhir maupun yang duplikasi. Jadi kita pakai salinan halaman lain. Kalau mau ganti namanya, tinggal klik halaman, lalu kita klik kelola halaman. Nanti akan muncul di bagian kanan, kita ganti namanya jadi duplikasi FTA gitu. Sekianlah tutorial cara untuk membuat Data Studio, baik yang secara dari awal ataupun yang duplikasi. Jika rekan-rekan masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya, atau bisa dieksplor sendiri juga, karena ini masih banyak banget fitur-fitur yang belum saya jelaskan, dan bisa explore sendiri gitu istilahnya.
supaya hasilnya juga bisa sesuai dengan kebutuhan di PLTU Bukit Asam. Oke, sekian penjelasan tutorial seluruhnya dari mulai GForm, spreadsheet, dan data studio. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.